lagi kita di channel PDR kelas 2. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 4, pembelajaran 2. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pembelajaran kali ini akan ada dua materi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang aturan dalam merawat tanaman. Yang kedua nanti adalah cara menyusun kalimat tanya yang sudah disediakan jawabannya. Kita mulai pembelajaran pertama. Bacalah teks berikut ini. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan oleh semua siswa. Tanaman di sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Dari teks ini sebenarnya kita sudah bisa menemukan beberapa aturan dalam merawat taman atau tanaman di sekolah. Salah satunya adalah bahwa tanaman itu tidak boleh dirusak dan diinjak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan cara tidak membuang sampah di halaman sekolah. Selain aturan yang sudah ada di bacaan ini, ada juga aturan-aturan yang lain. Yuk kita simak bersama. Peraturan saat merawat tanaman. Yang pertama, tadi seperti yang ada di bacaan, tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Yang kedua, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kita harus menyiram tanaman secara rutin. Yang keempat, jangan lupa untuk memberi pupuk secara teratur. Yang kelima, memotong daun yang terkena hama. Yang keenam, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Materi yang kedua adalah tentang kalimat tanya. Sebelum kita menyusun kalimat tanya, kita harus mengenal dulu kata tanya. Di sini akan saya sebutkan 7 kata tanya berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Selanjutnya ada kata siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Ada kata tanya di mana yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan, tujuan, sebab. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, proses, kejadian. Dan yang terakhir ada kata berapa yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Kita harus hafal 7 kata tanya ini, minimal 7 kata tanya ini beserta fungsinya. Yuk kita latihan membuat kalimat tanya. Ayo menyusun kalimat tanya. Perhatikan kalimat ini. Lina menanam bunga matahari. Di sini kata Lina dicetak tebal, artinya kalimat tanya yang kita buat nanti harus menggunakan kata tanya yang sesuai untuk menggantikan kata Lina. Karena Lina di sini adalah nama orang, maka kita menggunakan kata tanya siapa. Nah, kita tulis dulu kalimat yang tidak dicetak tebal. Menanam bunga matahari. Kemudian kita tambahkan kata tanya siapa. Jadi, pertanyaan untuk kalimat Lina menanam bunga matahari adalah siapa menanam bunga matahari? Nah, ini sesuai karena kata tanya siapa ini berfungsi untuk menanyakan orang. Kalimat yang kedua, kita lihat dulu bagian dari kalimat yang dicetak tebal. Bagian kalimat yang dicetak tebal adalah kata pupuk. Kata pupuk di sini merupakan benda. Maka kata tanya yang tepat nanti adalah kita tulis dulu kalimat yang tidak dicetak tebal. Dayu memberi pupuk pada tanamannya. Titik-titik yang diberikan Dayu pada tanamannya, kita beri kata tanya apa? Karena ini kata pupuk merupakan kata benda, maka kata tanya yang kita gunakan adalah apa? Kalimat yang ketiga. Udin membeli pupuk di toko tanaman.
Di toko tanaman ini menunjukkan tempat. Ya, saya ulangi. Di toko tanaman ini menunjukkan tempat. Kita tulis dulu kalimat yang tidak dicetak tebal. Titik-titik Udin membeli pupuk. Nah, karena yang dicetak tebal ini adalah kata tempat, maka kata tanya yang tepat adalah di mana. Selanjutnya, Benny membersihkan taman setiap hari. Kata setiap hari ini menunjukkan waktu. Ya, kata setiap hari ini menunjukkan waktu. Karena ini menunjukkan waktu, maka kata tanya yang tepat adalah kapan. Kalimat selanjutnya, Dayung menyiram tanamannya agar tumbuh subur. Di sini ada kata agar tumbuh subur. Agar tumbuh subur ini menunjukkan tujuan mengapa Dayung menyiram tanamannya. Jadi, kata tanya yang tepat adalah mengapa. Selanjutnya, siswa kelas 2 menjaga taman kelas dengan baik. Kata dengan baik di sini menyatakan keadaan. Jadi, kita tulis dulu kalimat yang tidak dicetak tebal. Kemudian kita tambahkan kata tanya yang tepat untuk menggantikan keadaan ini. Maka kata tanya yang tepat adalah bagaimana. Satu lagi, di taman kelas 2 terdapat 3 bunga matahari. 3 bunga matahari ini menunjukkan jumlah. Ya, kita gunakan kata tanya berapa bunga matahari yang ada di taman kelas 2. Demikian sedikit penjelasan untuk materi pembelajaran 2 kali ini. Tetap bersemangat dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.